Iya. Jadi langsung aja sih kita kerjain soal. Kalau saya kalau ngajar langsung soal aja ya. Jadi mungkin materinya nyelip-nyelip aja sambil ngerjain soal. Jadi soal ini ada soalnya 6 kursi melingkari sebuah meja. Kursi tersebut akan diduduki oleh 5 anak terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Jika kursi yang kosong diapit oleh anak laki-laki dan perempuan, maka banyaknya susunan cara duduk adalah. Nah, kalau kayak gini, kita perhatiin kursi kosongnya dulu. Ya, misalnya ada kursi kosong, di sini ada laki-laki, di sini ada perempuan. Nah, atau bisa juga sini kosong, terus perempuan yang di sini, laki-lakinya yang di sini. Nah, kan laki-lakinya ada 2 ya. Laki-laki ada 2, perempuannya ada 3. Berarti ini ada 2 cara buat milih, dan ini ada 3. Jadi 6 ya. 2 kali 3, 6. Terus karena bisa dibolak-balik gini, ada 12 cara buat milih kursi kosongnya. Terus kan udah 12 nih. Tapi ada 6 tempat kan di sekitar meja itu. Ada 6 tempat gitu. Berarti kursi kosong itu kita bisa pilih ada 6 tempat. Berarti kita kali 6 lagi. Terus misalnya kita pilih kursi kosongnya di sini gitu. Nanti laki-laki sama perempuan yang dempet ke kursi kosong kan bakal di sini sama di sini. Sisanya ada 3 tempat. Nah, 3 tempat ini buat laki-laki sama perempuan tadi sisanya. Kan sisanya ada 3 orang tuh. Bisa kita acak bebas. Berarti tinggal kita kali aja 3 faktorial. Gitu. Nanti jadinya 12 kali 6, 72. 72 kali 6, 432. Itu. Ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau lanjut aja? Sebelumnya ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Oh, ulang ya. Oke. Mungkin ulang di part-part pentingnya aja. Kayaknya dari awal aja sih ya. Kayak banyak yang baru masuk juga. Oke. Ya. Jadi kan soalnya udah kelihatan ya. 6 kursi melingkari sebuah meja. Kursi tersebut akan diduduki 5 anak, terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Jika kursi yang kosong diapit oleh anak laki-laki dan perempuan, maka banyaknya susunan cara duduk adalah. Ini pertama, kita perhatiin dulu kursi yang kosong ini. Karena kursi yang kosong ini kan ribet, harus ada laki-laki, harus ada perempuan. Yang paling banyak syaratnya itu biasanya kita perhatiin duluan. Jadi kursi kosong ini misalnya nih Kak, ini bisa di sini laki-laki, bisa di sini perempuan, bisa juga di sini perempuan, di sini laki-laki. Kan kita tahu perempuannya ada 3, laki-lakinya ada 2. Nah, terus berarti cara milih laki-laki sama perempuan yang di sini ada 3 kali 2. 3 kali 2, 6 gitu. Nah, terus 6 ini, karena posisi laki-laki sama perempuan ini bisa dibolak-balik, 3 kali 2. Nah, terus, kan ada 6 kursi nih, melingkari sebuah meja. Ada 6 kursi. Gitu. Nah, berarti kursi kosong ini bisa di sini,
bisa di sini, bisa di sini gitu. Berarti ada 6 tempat. Ini berarti 72. Terus tinggal kita perhatiin sisanya. Sisanya itu kan, ini misal kan kita udah milih di sini kursi kosongnya, sini laki-laki, sini perempuan nih. Ini perempuan yang udah kita pilih tadi sama laki-laki. Kan sisanya ada 3 tempat sama 3 orang. Nah ini udah bebas taruhnya kan. Jadi tinggal dikali 3 faktorial. 72 kali 3 faktorial. 72 kali 6. Jadinya 432. Gitu. Lanjut aja kan ya? Oke. Nah, nomor 2. Ada 7 larutan. 4 larutan P, 3 larutan Q. Dari larutan ini kita pilih 3. Banyaknya cara memilih 2 larutan P, 1 larutan Q. Nah, langsung aja kita hitung. Sebenarnya kan dibilangnya dipilih 3 larutan secara acak. Tapi harus 2 larutan P, 1 larutan Q. Jadi sebenarnya ini nggak usah. Ini tuh nggak penting. Yang penting cuma ini. Kecuali kalau ditanya apa sih peluangnya. Kalau ditanya berapa banyak cara, cuma tinggal perhatiin ininya aja. Kan larutan P ada 4. Kita pilih 2. Berarti 4C2. Terus larutan Q ada 3. Kita pilih 1. 3C1. Kita kaliin 6 kali 3, 18. Itu aja. Oh iya, terus sebelum itu cek juga sih. Kan kita pilih 2 larutan dari P, 1 larutan dari Q. Kan dibilangnya kita pilih 3. Kita cek dulu nih benar 2 tambah 1, 3 atau enggak. Kalau misalnya kita pilih 4 larutan, tapi milih 2 dari P, 3 dari Q. Kan nggak mungkin. Kayak gitu sih. Kalau kita cuma milih 4, gimana caranya bisa sampai ada 5 kan gitu. Tapi kalau di soal ini kan benar 2 sama 1 jadi 3. Ya, tadi mau ditanyain nggak? Nggak deh. Oh, kecepatan ya? Boleh sih, ngerjain dulu gitu ya. Ini nomor habis ini kali. Boleh. Ini udah telanjur sih. Kakak. Jadi, dari awal dulu ya. Larutan P ada 4. Larutan Q ada 3. Terus dari P ini, kita pilih 2. Kalau ada 4, kita pilih 2. Berarti 4C2. Langsung aja 4C2. Terus yang dari larutan Q ini ada 3. Kita pilih 1. Langsung aja kaliin 3C1. Udah gitu aja. Kombinasi. Kombinasi itu yang ini nih. Kalau N kombinasi R itu N faktorial per N min R faktorial, R faktorial. Nah ini kombinasi.
Jadi kalau misalnya ada N benda, kita pilih sebanyak R, tapi kita nggak peduli urutannya. Kalau permutasi kan kita perhatiin urutan. Kalau permutasi itu gini ya, permutasi itu jadinya N faktorial bagi N min R faktorial. Kalau kombinasi dibagi lagi R faktorial. Gitu. Ya. Oke, lanjut aja. Ya. Coba ini dikerjain dulu. Banyak titik nih. Nah, kalau nggak ada 3 titik yang segaris, kalau misalnya kita pilih 3 asal gitu, misalnya ini sama ini, pasti nanti kalau kita hubung-hubungin tiap titiknya, itu bakal ngebentuk segitiga. Kan kalau ini kan kalau tidak ada yang segaris. Kalau misalnya kalau ada 3 titik yang terlalu garis kan jadinya garis, Nur. Kalau kita hubungin, bukan segitiga. Makanya nggak ada yang segaris di soalnya. Nah, ya udah kan kita mau cari berapa banyak cara buat milih 3 titik itu. 3 titik ini dari 10 titik yang ada. Jadi setiap kita pilih misalnya ada 10 titik gitu, 1 sampai 10. Kita pilih titik 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, semuanya itu tinggal pakai kombinasi aja. 10C3. Kombinasi tahu kan ya? Jadi tinggal 10 faktorial per 7 faktorial, 3 faktorial. Gimana? Lanjut ya. Oh iya, udah. Sama-sama. Nah, coba ini dikerjain dulu. Iya. Langsung hitung kombinasi aja jangan kayak tadi. Jadi akan ada 10 soal, tapi 7, 8, 9, 10 wajib dikerjain. Jadi sebenarnya nggak usah kita anggap. Kita anggapnya 6 soal pertama aja. Ada 6 soal. 6 soal pertama itu suruh kerjain sebanyak 8, tapi kan 4-nya udah di sini. Ya udah, sisanya kan 4 soal tuh. Kita pilih 4. Dari 6 ini kita pilih 4. Berarti tinggal 6 kombinasi 4. Jadi 15. Udah, itu aja sih. Yang mungkin yang bagian agak susah dari soalnya itu, pas kita, oh ternyata 4 soal terakhir nggak usah dikerjain. Apa nggak usah diperhatiin gitu. Ini kan wajib dikerjakan gitu ya. Itu berarti udah nggak usah
ini udah nggak usah kita pikirin kemungkinannya, udah pasti gitu. Anggap aja nggak ada, langsung kita kurangin, itu aja. Mau ditanyain dulu nggak? Kalau kecepatan gitu, atau gimana? Oke. Nah, ini mungkin agak ribetan dikit. Mirip-mirip yang awal sih. Ya, coba dikerjain dulu. Ya, apa? Lebih banyak ke rumusnya itu cuma tinggal pakai kombinasi permutasi gitu aja sih. Yang panjang itu di apa? Argumentasinya gitu. Kenapa kita ngitung kombinasinya segini gitu. Kenapa nggak segini gitu. Rumusnya buat kayak peluang sama kemungkinan gitu cuma tinggal permutasi kombinasi aja sih. Sama perkalian gitu. Oh, kalau kombinasi itu kita nggak perhatiin urutannya. Kalau permutasi kita perhatiin urutannya. Misalnya gimana ya? Jadi kalau permutasi itu, misal ada 5 benda gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Kita mau pilih 2 gitu misalnya. Kalau kombinasi itu, misalnya kita pilih 1 sama 3. 3 sama 1. Itu kalau kombinasi, ini dianggapnya sama. Jadi ini cuma 1 doang. Tapi kalau permutasi, misalnya 1 sama 3, 3 sama 1, ini dianggapnya beda. Jadi ini tuh ada 2. Nah, itu tergantung soalnya. Kalau misalnya di nomor 25 ini, kita kan suruh milih soal. Itu urutannya nggak penting. Jawabannya berapa tadi ya? Oh iya, kalau nggak salah 35 ya. Bentar, coba hitung bareng-bareng dulu. Jadi kan minimal 4 dari 5. Berarti kalau minimal 4 itu berarti belum tentu 4. Bisa aja 4, bisa aja 5. Kalau misalnya kita ngerjain 4 soal, dari 5 soal pertama, ini kita bagi dulu kan ada 10 soal ya. Kita bikin 5 soal pertama sama 5 soal terakhir. Kalau dari 5 soal pertama kita kerjain 4, berarti ini kan 5C4 dikali sisanya 5C4. Karena kan ada 8 soal. Di sini ada 4, sisanya 8 kurang 4. 4 juga. 5 kali 5, 25. Kalau misalnya di sini ngerjainnya yang 5 soal pertama kita kerjain semuanya, itu jadinya 5C5 kali 5C3. Jadinya 10.
Terus kita tinggal tambahin aja 25 tambah 10. Jadi 35. Udah, itu aja. Itu kalau yang 30, ngitungnya gimana ya? Mungkin, soalnya mungkin kirain kalau orang banyak salah biasanya mungkin 25 karena yang ngerjain semua soal nggak dihitung gitu. Kalau 30, hitung-hitungnya gimana ya? Kalau 5 sama 3 itu, kan kita ngerjainnya 8 soal. 8 soal kita kerjain, 5 soal pertama kita kerjain 5. Sisanya ada 3. Karena 8 kurang 5. Jadinya 3. Gitu. Kali 2. Oh, hitungnya bisa 10. Dihitung satu-satu. 5C5 itu kan 1. 5C3 10. 1 kali 10, 10. Gitu aja. Tadi ini ada yang masih bingung lagi nggak? Cara ngitung faktorial. Misalnya, mana ya? Misalnya hitung 5C3. Itu kan 5 faktorial dibagi 2 faktorial, 3 faktorial. Oh, iya. Ini sama aja. 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi 2 dikali 1 dikali 3 faktorial. Terus tinggal coret-coret aja. 5 kali 4 dibagi 2. 20 bagi 2, 10. Tinggal main coret-coret aja sih sebenarnya. Kalau ngitung kombinasi itu. Kalau Ada yang masih nggak kombinasi ngerti itu, faktorial? Kenapa? 5C4, 5. Oh iya, kan 5 faktorial bagi 1 faktorial, 4 faktorial. 5 dikali 4 faktorial dibagi 1 kali 4 faktorial. 5 bagi 1, 5. Kalau ini kan kombinasi itu, bentar. Kombinasi itu ini. Kalau misalnya NCR itu kan N faktorial bagi N min R faktorial R faktorial. Jadi kan 5C4. 5 faktorial per 5 kurang 4. 1 faktorial R faktorial 4. 0 faktorial itu 1 ya? 0 faktorial itu 1. Oh iya, iya, tadi ada yang nanya lambang. Udah kombinasi kan bisa aja NCR. Tapi bisa juga kayak gini. Oh, kalau aku biasanya sih gini. Tapi sama aja kok. 0 faktorial itu 1. Bisa dijelasin sih, tapi itu tinggal cari di internet aja. Kalau dijelasin, nah ya udah. Kalau mau dijelasin nggak apa-apa deh. Jadi n-1 faktorial itu kan sama aja n faktorial dibagi n.
Nah, dari sini aja. Terus masukin N-nya 1. Udah, gitu aja. Sebenarnya nggak perlu tahu juga sih. Pokoknya 0 faktorial tuh 1. Kalau 0 faktorial tuh 1. 1 faktorial 1. 2 faktorial 2 kali 1. Gitu. 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. Gitu aja. Lanjut ya. Nah, ya. Bentar, ini ya yang nggak kelihatan ya jawabannya. Ya, nggak apa-apa dihitung. Nggak usah ada di pilihan juga nggak apa-apa. Ini kombinasi tapi agak ribet. Kombinasinya nggak langsung. Ini soal ke-6 ya. Ya, ke-6. Dua lima dua ya. Kayaknya enggak deh. Jadi itu udah deket kok. Ya, ya, emang kayaknya soal ini susah deh. Enggak. Nggak paham di mananya nih, Desa Hera. Soalnya paham kan ya, cuma caranya aja. Ya emang susah sih kayaknya. Emang kalau peluang sih harus ini banget sih, analisis banget. Iya. Tapi kalau pertama kali lihat juga kayaknya susah sih. Mungkin kalau ya udah apa langsung rumus aja ya. Boleh deh rumus Rumus aja kali ya. awalnya aja gitu loh. Mungkin kalau dijelasin mungkin agak ribet sih. Jadi kalau misal kita punya A1 tambah A2 tambah 3 sampai AR, maksudnya ada R suku sama dengan N, terus AI itu bilangan cacah itu berarti boleh 0. Itu ada N plus R min 1 kombinasi R min 1. Ini kalau cacah. Kalau asli ada N min 1 kombinasi R min 1. Kalau yang di soal ini ya apa? Karena paling sedikit satu kelereng, berarti bilangan asli. Jadi kan di kotak pertama ada berapa kelereng, ditambah kelereng di kotak kedua, ketiga, sampai ke 5. Itu jadinya ada 10. Jadi tinggal masukin aja 10 kurang 1 kombinasi 5 kurang 1. 9 kombinasi 4. Itu. Jadi kan nanti 126. Kalau mau dijelasin rumusnya kenapa kayak gini sebenarnya rada panjang nih. Kurang 1 itu nggak sih? Yang cacah juga ada kurang satunya. Nggak, itu emang dari sana ya.
Kalau misalnya paling sedikit 0 misalnya, nanti pakainya yang ini. Kalau paling sedikit, ini kan paling sedikit 1 ya. Pakainya yang ini. Oh iya, kalau misalnya itu kan kalau paling sedikit 0, 1 gitu ya. Kalau misalnya paling sedikit 2 atau 3 gitu gimana misalnya? Nah iya, kalau misalnya paling sedikit 2. Itu kita ganti aja, gini. Kan misalnya kita punyanya buat setiap AI itu besar sama dengan 2. Kita bikin aja BI supaya BI itu sama dengan AI kurang 1. Nanti kita masukin ke rumusnya. B1 tambah B2 tambah BR sama dengan N. Oh gini, kan padahal N itu kan tadi A1 tambah A2 sampai AR. Kan B1 itu A1 kurang 1, B2 itu A2 kurang 1. Semuanya kurang 1, kurang 1, kurang 1, jadi ini sama aja kurang R. Gitu. Ini kalau 2, kalau misalnya 3, kurang 2R. Kalau misalnya 4, kurang 4R. Ya itu juga sih sebenarnya kenapa kalau cacah gini, kalau asli gini. Karena kalau dilihat kan ini ngurang R kan, R hilang kalau asli. Karena itu sebenarnya kan tadi itu dikurang R, makanya jadi hilang. Nah itu tadi, 4R itu tadi kalau misalnya AI besar sama dengan 5, gitu misalnya. Kita bikin BI sama dengan AI kurang dari 4. Kenapa? Karena biar nanti besar sama dengan 1. Biar kita bisa pakai rumus ini. Rumus yang ini. Kan ini rumusnya kalau besar sama dengan 1. Ini kalau besar sama dengan 0. Kalau besar sama dengan 5 kita ganti dulu. Jadinya bisa pakai rumus yang ini. R pengibaratan dari 1 maksudnya gimana? R itu gini, misalnya kalau A plus agak dari. Oke. Ini aja. B plus C plus D plus E sama dengan 10. Ini kan ada 5 suku. Jadi ini R-nya 5, N-nya 10 gitu. Maksudnya R itu banyaknya suku yang mau dijumlahin. Ya emang susah sih. Gimana ya? Ya, rumus yang buat cacah itu kalau besar sama dengan 0. Jadi sebenarnya pakai cara yang nggak jelas ini, itu makanya kita bisa dapat kalau dari sini kita bisa dapat ke sini. Itu dari sini. Gimana ya? Misalnya paling sedikit. Misalnya paling sedikit 3 kelereng.
A1 tambah, pakai teks aja deh, biar enak. A1 tambah A2 tambah A3 tambah A5 sama dengan, jangan 10 deh, kekecilan, 20 misalnya. 20. Ini ganti 20. Terus ini paling sedikit 3 kelereng. Nah, terus dikasih tahu AI besar sama dengan 3. Nah, kita bikin BI sama dengan AI dikurang 3. Maksudnya I itu jadi kayak I dari 1 sampai 5 gitu ya. Maksudnya B1 sama dengan A1 kurang 3, B2 sama dengan A2 kurang 3 gitu maksudnya. Nah, kita bikin kayak gini supaya BI itu nanti jadi bilangan cacah. Jadi besar sama dengan 0 gitu. Nah, nanti A1 itu kan sama aja B1 tambah 3. Ini, oke, gini kira-kira ngerti nggak ya? Sama dengan 20. 1 tambah B2 tambah B3 tambah B4 tambah B5 tambah 15 sama dengan 20. Berarti ini sama dengan 20 kurang 15 sama dengan 5. Nah, berarti tinggal pakai rumus yang cacah aja. Kombinasi N plus R-1, N-1. Tinggal N-nya 5, R-nya 5. Oke, ini kira-kira ngerti nggak ya? Ya, kalau pakai yang asli nggak kurang 2. Terserah sih. Itu terserah pilih-pilih aja sih. Terserah mau yang mana. Pokoknya tinggal dimain-mainin gini lah, dikurang-kurangin. Ini juga bisa aja misalnya, gimana gini. Misalnya kita punyanya AI-nya besar sama dengan min 2. Berarti ini sama aja nanti juga. Nanti tinggal bikin aja jadinya BI-nya sama dengan AI plus 2. Ya, gitu sih. Pokoknya idenya gitu. Oh, hilang. Ya, gitu. Mau lanjut aja atau ulang lagi? Lanjut aja. Oh, lanjutin dulu. Berarti masih belum ya sebenarnya. Ya, diserap dulu aja. Nanti coba ulang lagi mungkin.
Emang susah sih, nggak apa-apa. Ya, coba kerjain dulu. Iya, lihat recordnya aja. Iya, 11. Ini cuma pakai aturan perkalian aja ya. Ini kan misal yang laki-laki ada sebanyak L deh, yang perempuan ada sebanyak P. Kan semuanya dari 15 orang. Terus kalau misalnya kita milih 2 orang, banyak cara kalau satu laki-laki, satu perempuan itu ada kan L dikali P. Sama dengan 26. Nah, ya udah tinggal cari L sama P-nya. Tinggal coba-coba aja sih. Tapi bisa juga kalau pakai cara bisa aja sih. Jadi L-nya 2, P-nya 13. Kalau atau enggak 13 sama 2 juga bisa ya. 13 sama 2. Kalau pakai cara bisa aja kita bikin L plus P-nya kita kuadratin. Jadinya L kuadrat plus P kuadrat plus 4LP sama dengan 15 kuadrat. Jadinya 225. Kok 4 sih? 2. Sorry. Terus karena kita punya LP sama dengan 26, 4LP sama dengan 104. Kita kurangin L kuadrat plus P kuadrat dikurang 2LP sama dengan 121. Dari ini itu sama aja L min P kuadrat. Berarti L min P-nya tinggal akar 121. Jadi akan 11. LP sama dengan 104 dari info yang soal ini. Yang L kali P sama dengan 26. Terus ke sini dikali 4. Ini kalau angkanya kecil sih lebih cepat coba-coba. Tapi kalau mungkin angkanya agak gede gitu. Ya, terserah sih mau pakai yang mana itu. Mau pakai yang coba-coba juga nggak apa-apa. Kalau misalnya nyari beneran juga nggak apa-apa. Ini kan kalau ngerjain UTBK itu kan yang penting dapat.
Lanjut aja. L dan P akar dari persamaan kuadrat. Oh, boleh juga. Tapi, oh, jadi nanti, ya boleh juga, boleh. Jadinya misalnya, kalau akar persamaan kuadrat itu jadinya L dan P itu akar dari ini ya, X kuadrat dikurang 15X plus 26. Kalau nyoba-nyoba berarti yang tadi difaktorin langsung. Kalau misalnya mau nyari pakai rumus berarti yang rumus ABC. Sebenarnya rumus ABC itu mirip-mirip sama tadi. Yang ini dikuadratin, dikurangin 4 kali ini. Tuh ya mirip-mirip, boleh juga. Kan nanti X1 plus X2-nya 15. X1 kali X2 26. Sekarang lanjut aja. Lanjut aja atau ada yang mau ditanyain lagi? Soal yang tadi ya. Lanjut aja ya. Oke, dikerjain dulu coba. Oh pernah ya? Ya nggak apa-apa, belajar lagi. Mana ada yang udah nemu? Ya 16.
Yang lain gimana? Atau kayaknya dijelasin aja ya? Ada 6 orang, ada 2 mobil. Setiap mobil dikemudikan oleh pemiliknya. Ya. Jadi kan ada pemilik mobil 1 sama pemilik mobil 2. Nah ini, jadi kayak soal nomor berapa tadi yang milih-milih soal. Ini nggak usah dipakai sebenarnya, karena mereka kan udah pasti di sana. Jadi kita anggapnya 4 orang sisanya ini. Kan ada 6 orang nih. 2-nya ini, sisanya 4. Terus kapasitas masing-masing mobil itu 4. Kan 5 nih, 5 termasuk pengemudi. Pengemudinya udah nggak kita anggap, karena udah pasti di sana. Jadi kan sisanya 4. Nah, terus kenapa 16? Ini buat setiap orang, ada 4 orang nih. Yang ABCD deh. C, D, F. Si C, dia kan bisa milih mau ke mobil pertama atau kedua. Si D juga bisa milih mau mobil pertama atau kedua. Si E juga pertama atau kedua. F juga pertama atau kedua. Berarti tinggal 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 pangkat 4. Jadinya 16. Nah, cuma 2 pangkat 4 itu bisa kalau mobilnya itu muat. Misalnya si C milih masuk mobil pertama, si D juga masuk mobil pertama, EF juga, itu mobilnya harus muat. Kalau misalnya ada 4 orang, terus ini yang cuma 3, sini cuma 3, itu nggak bisa langsung 2 pangkat 4 kayak gini. Nah, kalau di soal ini, bisa langsung jadi kayak gini aja. Ada yang mau ditanyain dulu? Bukan kombinasi sih, apa? Aturan perkalian ya. Kalau kapasitasnya beda, ya itu makanya kalau misalnya kayak gini, itu nanti beda lagi. Nah, coba ini dulu deh, nanti mungkin coba aku jelasin kalau misalnya kayak gini. Kalau kayak gini agak panjang sih, agak beda ya. Tapi kalau misalnya kapasitasnya muat, dua-duanya muat kayak gini, lu bisa langsung kayak gini aja. Oh, kalau permutasi ini, gini, kalau di soal ini itu, dia itu, gini, kalau misalnya kan ada 4 tempat duduk nih di kursi pertama. Kalau di soal ini tuh, kalau misalnya kan si A di depan nih, 4,
Misalnya C sama D duduk sini, sama misalnya C sini, terus D sini, itu dianggapnya sama aja. Dia tuh cuma merhatiin siapa yang masuk mobil pertama, siapa yang masuk mobil kedua. Makanya nggak bisa pakai permutasi. Kalau tempat duduknya diperhatiin, baru bisa pakai permutasi. Iya, 16 itu jadi kalau di mobil pertama ada 4, mobil kedua 0, mobil pertama 3, mobil kedua 1, terus 2, 2, 1, 3, 0, 4. Itu semuanya 16. Manual. Boleh sih. 16 juga sih kan. Ya bisa juga sih kalau misalnya kayak soal nih. Pilihannya angkanya kecil-kecil. Kalau mau dicoba-coba juga nggak apa-apa. Kalau misalnya udah stuck. Tapi kalau udah kayak gitu, mending kerjain soal yang lain dulu sih kalau kayak gitu ya. Takut waktunya habis di soal itu. Oh ya, tadi kalau misalnya ada 4 orang. Terus sih ini kapasitasnya cuma 3. Ini juga cuma 3. Nah, ini nggak bisa pakai yang tadi. Nggak bisa langsung 2/4. Harus coba-coba. Kalau di sini ada 0 orang, di sini ada 3 orang, di sini kok. Oh ya, kalau misalnya ini 0 orang, 4 orang, 1 orang, 2 orang, 2 orang, 1 orang, 4 orang, 0 orang. Kalau yang ini, kalau misalnya kapasitasnya segini, itu nggak mungkin di 0. Ini juga nggak mungkin. Kalau misalnya yang ini, 1 orang di sini, 2 orang di sini, kok? Oh, bentar, sorry. Ini di sini 1, 3, sini 2, 2, 3, 1. Kalau yang ini tuh, ya ini nggak merhatiin urutannya. Dia kalau di soal ini cuma merhatiin siapa yang masuk mobil pertama, siapa aja, terus siapa aja yang masuk mobil kedua. Kalau di soal ini. Nah, kalau misalnya kapasitasnya cuma 3 nih. Kita coba-coba. Kalau di sini 1 orang, sisanya di mobil kedua. Itu ada 4C1. 4C1 aja yang nggak usah dikali 4C3. Karena yang ini pasti bakal ngikut ini. Kalau misalnya kan CDF nih. Misalnya si E masuk mobil pertama. Ya udah CDF masuk mobil kedua. Ditambah kalau misalnya yang masuk ke mobil pertama ada 2 orang. Ditambah kalau masuk mobil pertama ada 3 orang. Gitu. Kalau misalnya kapasitas kayak gini. Jadi kalau yang 16 tadi itu ada di sini ada 4C0, di sini ada 4C4 gitu. Tapi kalau kapasitasnya kayak gini kan, ini nggak mungkin, nggak boleh, nggak boleh gitu. Tapi kalau misalnya muat, tinggal langsung 2/4 aja, nggak perlu panjang-panjang. Jadi kalau kapasitasnya 3/3 jadi kan nanti 14 gitu. Ya. Ada yang mau ditanya dulu? Kalau misalnya kapasitasnya kayak gitu, coba-coba aja. Tinggal coba-coba. Kalau nggak muat. Ya mungkin karena udah sejam lebih juga. Udahan aja. Oke. Sebelumnya ada yang mau ditanyain nggak? Oh, udah selesai. Oke, makasih banyak.
Makasih banyak ya Mufli udah meluangkan waktunya untuk membantu kita. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir hari ini. Sampai ketemu lagi. Oh iya, ini nanti bisa nonton di YouTube-nya ya, bisa nonton record-nya. Terus kalau mau tanya Mufli juga mungkin boleh ya Mufli? Iya, nggak apa-apa, Kak. Oh iya, oke, makasih banyak ya. Zoom-nya aku on ya. Makasih.